Mbak Didi. Berikut apa Asraf aja kok pada Twitteran. Pol nih Pak, 22 derajat. Mriki awet seminggu niki rasane tidak ada kenyamanan. Komuk pol. Mriki sadem pepek ingin golek nggon anget. Pun Jawa ta, Waduh. Dalam? Pun Jawa. Dereng. Ya seketinggian 800 mdpl ngeten iki. Kemana Bu Eni wow? Monggo diskusi. Monggo Bu. Jawab. Ini semangat melemah. Pak Arun, Pak Ketua, monggo derek ini. Loh, ketua posisi. Yang nggih lho pripun to. Ora adem iki. Adem niki wau. Tapi wong wau umum nek sakniki kok wasrep. Ning kutha jare kok sumuk ya adem koyo ngene. Ing kota wae. Dalang panas pun seminggu Bu. Sakniki nggih. Nggih. Lek dalu. Dalu apa meneh luwih-luwih panas malih. Apa nggih? Aku kademen lagi mriko bakar kayu entek kayune. Pripun niki diskusi kasusnya, kasus yang mana yang didiskusikan? Karena Mas Pak Arun pun wonten kasus Dek Wawan apa diangkat ngoten neh? Nggih, ngoten. Batasi malih. Usume napa tengkeh mriko sakniki? Oh, Dek beberapa bulan yang lalu, Pak. Pripun regi tengkeh? Lah duka kula ndelalah yen kula panen wite kok senes wae. Gracias. Jadi rok. Nggih godhonge berarti. Wite tak gorok wis ora woh neh wisan ra duwe cengkeh wisan. Nggih. Aset kok. Kathah tanaman tengkeh Pak Arun. Riyen kathah terus tahun kepengker nika ditebang sedaya amarga wis garing kena virus. Tinggal beberapa tempat niku. Layak uapal muridnya kalau wow. Pak Arun, itu panggil berusaha ya itu. Nggih berusaha, volumenya Bu. Belum terdengar Bu. Tugasnya. Halo Bu. Kelompok ini baik dulu videonya Pak Didi itu bisa belum itu. Bu Salha tidak terdengar dari Rayon. Ini setiap bisa kasusnya masing-masing ya membawa kasus. Kalau di kelompok itu jangan nanti tulis satu kasusnya bukan hanya sedikit saja Pak ya, kita hanya terlambat tidak sekolah ya, kalau bisa yang ibu berat itu ya terima kasih ini itu aja. Bu Salha tidak terdengar Bu. Pripun kula wau Bu Eni? Kula kok mboten mirah. Sami. Kamera aku tak tutup. Sami putus-putus mboten itu. Mboten jelas. Oh, alah. Tak kira sinyalku sing berkendala, tak tutup mawon kamera kula. Saja ya. Sami, teng kula nggih ngaten. Itu tadi sepertinya penjelasan tentang kasus-kasus ngaten tapi ngapunten mboten.
Mboten kirang. Bu Salha, Iya, tadi intrusinya belum terdengar, Bu. setiap eh, setiap ya setiap orang bisa memberikan istilahnya bisa memberikan kasus-kasus. Nah, ya, kemudian nanti ini harus sepakat kasus apa yang akan diangkat dari ketiga kelompok dari ketiga kelompoknya Bapak Hafiz ya. Kasusnya harus dilemahkan yang diangkat ya. Ya paham Bapak? Sudah jelas? Kok putus-putus? Kenapa nggih? Putus-putus, Bu. Tidak sesuai di Istilahnya Pak Harun di sini jangan mengangkat kasus yang butuhkan moral ya, tapi mengangkat kasus yang dilepas. Ya. Kita mengangkat kasus tentang dilema etika, Pak Arun. Oh ya, Kemudian masing-masing dari kita ini bisa mengusulkan kasusnya. Nanti kita ambil salah satu satu. sepakati untuk diangkat dalam diskusi kelompok ini. Kemungkinan seperti itu. Ya, ya. Oh ya. Berarti ini enaknya bagaimana kalau kita nulis masing-masing di Canva, saya kasih link, nanti nulis cerita gitu, minimal ya satu paragraf atau beberapa paragraf gitu mungkin. Boleh. Oke, saya kirim linknya ya.
Monggo masing-masing nulis di Canva kisah cerita awal mulanya. Cerita panjenengan, nanti pilih salah satu yang paling menarik dan tidak tabu untuk diperbincangkan. Pak Didi. Ya, cari materi dulu. Cerita yang realita dalam kehidupan. Bu ini langsung nulis mawon Bu di next page. Nah, oke. Kita tadi apa ditentukan menggunakan salah satu dari 4 paradigma gitu, Pak Harun? Iya, Pak. Iya. Enggak, yang nomor berapa kita? Oh, enggak, maksudnya ya harus ada minimal satu. Oh, berarti Bebas. dari keempat itu salah satu gitu ya? Berarti Oke. tidak tentukan kita nomor 1, 2, 3, 4 gitu enggak ya? Tidak. Yang penting dilema etika, bukan bujukan. Yang penting dilema etika, bukan bujukan apa etika. Kita yang penting ambil dilema etika, bukan bujukan moral. Tapi sebenarnya nggak apa-apa bujukan moral. Cuma dalam konteks ini kita ngambil, dilema etika.
Nggak tahu.
Cek-cek halo Bapak Ibu. Cek-cek halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Monggo Pak Run. Baik, nanti ketika sudah milih salah satu, nggih, sudah milih salah satu, nanti yang paling penting adalah di 9 langkah. Nah, 9 langkah ini agar kita cepat mengerjakannya dibagi mawon, nggih. Gimana? Berarti ini Ya. kan kita pilih kasus dulu. Nggih, pilih kasus dulu. Ini saya sudah baca ini kasusnya. Gimana kalau yang cengkeh itu aja? Nggih, nggak apa-apa. Jadi kan ada 9 langkah ini yang saya tulis ini, nanti gimana kalau 1, 2, 3 itu siapa, 4, 5, 6 siapa, 7, 8, 9 siapa. Karena nanti ketika kita mengerjakan 9 langkah, nanti otomatis depannya itu juga akan bisa mudah terjawab. Pripun? Gimana? Kesembilan langkahnya ini berarti harus memahami kasusnya terlebih dahulu. Nggih. Nah, sudah, thank you ya. Gimana? Ini 9 konsep itu ya, ini 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Nggih. Ya, Jadinya kasus siapa nih Pak Didi? Iya. Jenengan mawon Pak yang lebih detail Pak. Nggih. ya, coba Pak Arun aja dulu ini yang mengetikkan ini di awal dilema yang dihadapi, kemudian Nggih, ini. siap. Kita kalau yang awal sudah diawali kan kita bisa lanjut biar sinkron. Ini prinsip pengambilan keputusannya ini dipilih atau ketiga-tiganya masuk? Kalau saya lebih ke satu saja nggak apa-apa, karena Iya. sudah harus tiga-tiganya masuk. Ya, tiga-tiganya masuk bisa, cuma prinsipnya itu Berarti adalah care of apa ya? kita masukkan yang ini berpikir berbasis rasa peduli. Care Gimana? of thinking, ya. Thinking, ya. Core based thinking. Ya. Sudah saya mulai, monggo. Kurang lebih seperti itu. Lanjut aja, kita diskusi, ada yang nyatet. Oke, nanti ditambahin nggih Pak Didi atau Bu Eni Ya, maksudnya. siap menambahkan, tapi ini kita bersama-sama dulu dari uji nilai. Oke, jadi uji nilai
Baik, uji nilainya adalah nilai Bentar. manusiaan. Saya juga lupa. Ya, lihat dulu. Nilai. Nilainya tanggung jawab, terus kemudian dampak. Ini uji nilai, mengenali nilai yang bertentangan. Contoh. Oke. Contohnya yaitu antara dilema etika, rasa kasihan dengan rasa keadilan. Iya. Apa seperti itu ya Pak? Kita mengambil nilai yang bertentangan di situ apa? Oke, siap, nggak apa-apa, oke. Tanggung jawab ini nilai-nilai yang digunakan pastinya. Cuma yang bertentangan Rasa apa melawan rasa apa? Yang satu kan rasa kasihan, yang satunya apa? Keadilan atau yang lain? boleh juga sih sebenarnya diulang lagi. Bisa juga ini tanggung jawab vs kesadaran sosial emosional. Ya. Atau banyak loh sebenarnya. Iya, Ini ini pilih satu atau lebih ya? Iya sebenarnya lebih banyak juga nggak apa-apa, Bu. Ya, misalkan itu usulan saya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Bagaimana? Keadilan dengan sesama anak yang lain, kemudian Kalau kita ambil keadilan itu berarti kan hampir sama dengan yang satunya. Jadi mungkin seperti ini. Keadilan itu dalam nilai yang kita manu itu sebenarnya ini. Integritas. Itu yaitu adil itu bagian dari integritas sebenarnya. TVS kasihan itu, Kasih sayang. kasih sayang. Oh. Integritas vs kasih sayang. Integritasnya sebagai seorang KS itu kan harus, atau sebagai siapapun itu kan harus menjalankan peraturan. Jika anak memang sudah beberapa kali Melakukan mengikuti pelanggaran. pelajaran dan mengikuti pelanggaran itu kan memang harus dikeluarkan. Yang paling dominan berarti yang ini. Paling dominan. Ini juga mungkin juga kita tulis kecil di bawahnya. Yang paling dominan ini integritas dan kasih sayang. Kenapa kita harus menjaga integritas? Karena nanti efeknya juga ke yang lain. Loh, si Anu itu aman. Bulusan tapi aman. Iya, tapi kok nggak ada tindakan, misalnya kok tetap bisa. So, dibiarkan saja, mungkin seperti itu. Baik. Bisa-bisa. Sementara itu, kemudian yang terlibat, Iki, si Dani iki, api iki, Mbak. ya, monggo. Api iki. Nanti di bagian sini jenengan tambahi apa gitu nggih? Oh ya, siap. Keterlibatan berarti yang terlibat di sana siapa saja ya jelas. Dani sebagai pelaku utama. Rapat umum, Terus semua KS, kemudian semua guru. Guru Guru itu BK-nya aja kan rapat umum. Semua Ya. guru. Kan ini sudah dibawa ke rapat umum. Mau guru termasuk guru BK ya di SMK.
Ya, iya termasuk karena ini rapat umum nih. Orang tua, Pak Oh, Arun, ya, di kasus jenengan niki kalau gitu di atasnya perlu ditambahi guru sudah mengingatkan. Jadi nanti ketika kita untuk menindak anak terkait dengan integritas, kita sudah punya istilahnya terus backingan bahwasanya kita sudah pernah mengingatkan seperti itu. Nanti kalau di kasus jenengan belum ada dari beberapa guru sudah sering mengingatkan seperti itu, maka integritas kita tidak ada titik temunya untuk solusi anaknya. oke, siap. Siap, Pak, siap. Jadi kalau kita sudah mengingatkan berkali-kali seperti itu nanti berarti kita menindak anak itu tidak satu pihak kan, karena anak itu punya permasalahan mungkin dari pihak keluarga punya keuangan yang kurang dan sebagainya untuk itu. Oke. sampai apa ini tadi? Nggak sengaja ketekan powernya saya. Out. Menentukan integritas Bu dari ceritanya Pak Arun ini. Keterlibatan tadi orang tua juga, Pak Arun ya. Coba dibaca ulang. Aduh. Apa hasil diskusi hari ini langsung dipresentasikan nanti Pak Arun? Besok, Pak. Buatan, Oke, so. tapi diberikan kepada kelompok yang lain, ngoten kalau nggak salah ceritanya. Iya. Dikirim dulu ke Bu Salha. Oke. Ngoten. Ceritanya saja, nggih. Apa iya ya? Kasusnya saja ya, mungkin ya. Oke. Sebenarnya gitu ya kayaknya. Jadi gambaran kelompok lain mungkin ya. Monggo dilanjutkan, sik tak ngedit kula. Monggo. Oh, ngentosi kula to. Iya. Cengkeh ya. Pecengkih. Ya cengkeh gitu aja. Cengkeh. Cengkih. Masak cengkih. Cengkeh.
Cek. Monggo Cara dibaca dulu lagi. cengkih, Pak, ternyata tulisannya. Oke. Tapi ada juga cengkih atau cengkeh, terserah lah. Biar enak didengar cengkeh ngoten ae lah. Iya. Dua-duanya ada ini. Cengkih. Cengkeh. Cengkeh, cengkeh aja. Kok cengkih iya. Ini gini, carrot sini. Nah, Seingat saya memang cengkih. Cuma memang ya agak iya, gimana gitu. Cengkih bacanya cengkeh gitu. biasanya lebih itu detail. Tapi ra iso ngedit aku piye iki. Kang pundi? Judul si pemetik cengkih. Cengkeh. Iya, di belum muncul kok. Judul, Mbak. Delik tulisannya. Dhuwur ning kuning lho, Mbak. Kuning. Oh, ini. Heeh. Ya, diedit sini. Tarik. Cengkih. Kata cengkih yuk. Oke, sebentar, tak besarkan dulu. Oke, oke. Cengkih, kih. Dah. Karo Novanane ndelik ki malian. Ya sih, diseret nih. Cilik ora apa kok cilik nih. Harus dulu fanane sing cilik. Loh, iki piye to nek kuki? Oh, alah. Oke, paham. Nyapu iki. Karena ngedit keluar ngene nih lho, ra iso pipi aku iki. Keluar apanya? Lihat di layar toh. Iki lho, keluar iki nih lho. Nah, keluar ini aneh to ra iso. Ya wis, otak-atian. Lah Arun Ulfana nggak usah ditampilnya juga apa-apa tuh. Nah, ini minta ditampilnya. Oh, Nih, autentikasi lho kuwi. lisensi toh. Iya, autentikasi. Oh, Iki sampai mana tuh? Kok nggak muncul tuh punya Bu? Di nomor berapa ini? Nomor 2, slide slide nomor 2. kedua. Adem ya Allah. Pun, baca dulu. Tata bahasanya Mbak Eni sebagai S2 Bahasa Indonesia. Waduh, Ayo. on proses. Yang sudah berijazah itu lebih mahir. S2-nya sudah diproses, Bu. Nah, lulus hari yudisium. Mau sempro hari Jumat. Oh, mantap. Berarti sudah terpenuhi semua, nggih. Belum proses, Pak. PPG S2. Lek Pak Didik PPG nih Pak Didik. Sampun nggih. Belum, masih berjalan sama Bu Eni. Ya, semoga mendapat hasil yang sesuai harapan, lulus. Amin. Sering membuat lebih bagus, membuat kesalahan.
Tipun sudah? Niki mengke ending akhirnya dikeluarkan apa mboten niki mengke? Mboten dikeluarkan. Mboten Tidak dikeluarkan loh. dikeluarkan. Mboten. Ending akhirnya anaknya akhirnya memilih untuk tidak menjadi pemanja cengkeh tapi sebagai apa ya bos? Ini pitil cengkeh ya apa ya Mbak? Pitil cengkeh apa ya? Ya pemetik ngoten nih betul lho. Pemetik. Pemetik itu Bukan. tetap, Pemetik. Bukan. pemetik itu tetap manjat loh, metik. Tetapi Apa pemetik harus manjat. Anu bagian penyotir. bukan disortir. Iya nyortir sih sebenarnya, menyortir antara buah dan batang. Iya sebagai penyortir ya gitu ya. pemisah. Wah. Lah, nantilah terserah bahasanya nanti ketemu sendiri. Penyortir ya. Pitil cengkeh apa ya? Dari tangkainya. Pemetik tangkai. Kalau metik anu Pak Nuri kepikirannya malah menek panggan. Hilang nggih, tetap manjat. Ini kan pemetik. Dari pohonnya, dari tangkainya. Tambah narasi, pemetik dari pohon dan pemetik dari tangkai. Redaksi ini kok dawa mun malian. Nggih. Apa ya? Pemitil. Pak Taufik pemitil. Pemugut. Bapak Ibu di sini masih tahu pugut napa mboten nggih? Pak Didik Nurharyanto tahu pugut Pak Didik. Tasik wonten nggih kula. Itu kan Lah jabang isian. Yo iki gadah tasik anak. Ngen kula wis punah pugut. Lho tasik tani yo nggih kula dadine nggih. Ayo monggo dilangsungkan ke nggih sampun nggih ceritane. ya sementara disempurnakan besok nggak apa-apa. Yang jelas inti sarinya kan seperti ini. Nah, faktanya Faktanya ya dibuktikan dari apa, ngoten toh? fakta-fakta yang relevan itu kan bukan fakta yang relevan itu apa sih? Dari Nah, faktanya memang ditunjukkan oleh apa, ngoten loh. Misalkan absensi dari kehadiran faktanya kan itu jadi fakta bukti. Dani sering tidak masuk Dibuktikan dengan banyaknya huruf A pada presensi yang artinya adalah alfa absen atau tidak masuk. Nah, ngerti kan? ya. Bukti lainnya Dan nih dari kalangan keluarga yang kurang mampu. tahunnya si Dani bekerja sebagai pemetik cengkeh tadi dari mana Pak Arun? Home visit. Guru BK home visit. Berarti yaitu bisa jadi fakta juga. Temuan fakta.
Iki bocah e omahe anu lho, yo mbausan lho iki. Mbausan loro apa temen yo Dani iki. Namanya tak samarne memang. Sinten lho. Cedek anu. Endi yo? Jarene Bu Guru BK ke sekitar bengkele Pak Lasmo ngger kene nggih Ya temon berarti. selatanane bengkele Pak Lasmo lho, daerah kono lho bocah iki. Hmm. Ya iya Tenggong. Temon Tenggong. Dani. Dani, nama samaran. Nama samaran, saya Berarti tidak akan anu. kemungkinan murid SD Temon dulunya. Jare lepek kene daerah Ketos Dembo apa sih enek ning kono. Cengkeh. Ketos Dembo. Ketos. Ya mungkin ada. Ketos ke lah nggih celak nggih kula lho. Lah yen daerah kono apa enek ning kono kiling koyo. Ngapunten. Pokoke le omong anu cedeke bengkel bedil ngono daerah kono ngono lho. Lepek iki. Sangat komplek lah. Dan sebenarnya ada kasus yang tidak akan saya sebutkan di sini. Ini tentang yang agak privat sih barangkali ya. Kasus sih Pak Nuri paling mireng paling. Napa lu? Jangan-jangan keponakanku si Radit kan sekolah teng mriku ya saiki. Radit iya, tapi Radit yo piye maksudnya Masih bolos ndak anaknya? mboten nek Radit. Mboten Tapi toh. ciriose kok mboten gadah sepeda motor niku napa saestu niku? Ya nggih. Nggih to mboten gadah sepeda motor to Radit. Zaskia, Raditya Zaskia Raditya Zaskia Laksmana. Laksmana. Tiba iki dari jenengan niku. Iya. Ponaan. Nah, itu sebenarnya juga anu juga, Bu. Juga kemarin juga masuk di rapat umum juga nama Radit itu. Jebolan dari Gara-garanya SMA 3 ngoten. nggih, bukan itunya tapi sering bolosnya kemudian nggak datang. Akhirnya keadilan dan rasa kasihan juga. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki apa ya keluarganya yang Kan heeh, ada yang stroke gitu katanya. ibunya. Ya, akhirnya diampuni. Ya sebenarnya itu juga masuk ya, Bu ya. Banyak Itu sebenarnya. kan adiknya Yongki toh. Yongki tetanggane jenengan. Allah, Yongki 2 hari sela di Iya, Tria. adik kandung itu. Salah Jabang. Alah. Iya. Berarti Adine sama penyanyi kayak Elok. Elo. Oh iya bener Yongki. Oh, terus kuwi Yongki kan yo ning omah jane yo. Ada kan Tapi sopir ya. lah truknya dijual apa belum? Walah. Masalah kuwi sampai ra paham tiba bocah kuwi yo. Nggih, Selane sing kerja. Selane Yongki kan kerja sekarang. Yongki ini Hmm. di rumah. Ayo lanjut. Yongkine ngomong berarti. Iya. Oh iya. Fakta lain adakah misalkan dibuktikan dari daftar nilai atau perlu dicantumkan apa tidak? Yang kosong. Malah dilalah nilainya tidak ada datanya aku supe pisan. Langsung karena pengujian. Pengujian itu banyak loh sebenarnya. Ada uji benar salah, uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji gimana kalau dipublikasi, keputusannya nanti gimana, uji panutan. Ambil salah satu mungkin. Uji legal, uji regulasi. Apa ya? Ya, yang enak legal aja.
Iya, Pasti, tidak ada Tidak ada. pasti itu. Iya gitu aja loh. Kalau ada yang mudah kenapa? Cari yang susah. Mm-mm. Tapi kami ingin jaga nih Pak Yudi. Uji regulasi, uji intuisi atau perasaan. Gimana maksudnya? Tulis kabeh apa uji legal terus jagane Pak Yudi iki. Kalau regulasi itu pripun nggih? Maksudnya Regulasi kode etik. Apa ya? Hubungan. regulasi yo legal padha ae. Uji legalnya tidak ada, kan ngoten gini wow. Pelanggaran hukum. Uji regulasi itu uji pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Berarti ini untuk uji regulasinya ada apa? Yaitu melanggar kode etik kedisiplinan, jarang masuk sekolah. Ngoten Pak Arun. Oke. Sik sekedap. Tapi jane lek Pak Yudi kene sik ngatasi. Uji, Iya loh, mengatasi. uji Regulasi. senes. Iya nih bisa. Iya kan? Berarti ini anak kan melanggar kode etik kedisiplinan, benar? Benar. Sik pertama apa? Uji apa? Uji legal sik tidak ada ya. Legalnya Uji tidak ada. legal. Tidak ada pelanggaran. Diambil dua saja. Regulasi Iya, sama uji legal. berkaitan dengan aturan sekolah melanggar Kode etik kedisiplinan. uji apa lagi? Apa lagi ya? Nek intuisi atau perasaan pribon penjelasannya. Berbuat jahat atau tidak sengaja berbuat jahat atau karena terpaksa? Sengaja atau terpaksa? Terpaksa. Nggak sengaja nanti memberatkan anak. Terpaksa karena keadaan. Keadaan apa? Ekonomi. Seorang hakim yang baik itu walaupun yang dihakimi bersalah, praduga yang baik harus diutarakan terlebih dahulu Pak Arun. Pribon? Praduga yang baik harus diutamakan walaupun Ya, asas praduga tak bersalah. Bersalah. Ya, betul. Next. Paradigma, ya paradigma tadi. Keadilan Melawan rasa kasihan. Ya. ya. Keadilan lawan rasa kasihan. Apa tuh? Bukan rasa kasih sayang loh. Apa ya? Paradigma. Keadilan versus rasa kasih sayang. Oral. Rasa Kalau kasih. Yang konsep loh, po. kasihan tadi lek keadilan itu. Bukan melawan rasa kasihan loh tadi.
rasa keadilan lawannya rasa kasihan. Keadilan versus kasihan gitu berarti ya. Ya, kasihan. Mesak nih, Pak. Mesak nih. Jadi ini harus mutusnya keadilan kita dirasa mesak nih, wih angel punan ya. Seberat mesak nih niku. Prinsipnya care based thinking. Bahasa Indonesia nih, ibu rasa peduli. Berbasis rasa peduli. Berbasis rasa peduli. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Paradigma tadi. Oh iya. Dilema etika. Paradigma dilema etika. Keadilan rasa. Oh iya betul, Pak. 4 paradigma, rasa keadilan lawan rasa kasihan, judulnya kan itu. Mengadili sesuai peraturan yang regulasi yang berlaku, atau kasihan karena memang anak yang nggak mampu dan perlu bimbingan, pembinaan. Sebagaimana si Raditya Laksmana, Zaskia. Trilema, lah iki aku dek ora tek nyantol lek trilema iki. Trilema itu apa tuh maksudnya? 3, apa tuh maksudnya trilema? Validasi, kesepakatan bersama, mbak komitmen loh, kurang luwih. Tapi piye leng gawe nulis? Sebelum membuat keputusan harus merevisi terlebih dahulu. Pak Didik mawon jenengan tulis dulu, Pak. Monggo, gantosan. Makna itu toh, Pak? Trilema nggih. Monggo ditulis Pak Didik pripun? Trilema. Nggih, tik. Di bawah. Artinya itu trilema itu adalah pemilihan keputusan yang lain. Apa membuat keputusan? Misalkan keputusan yang diambil sesuai kesepakatan bersama. Kemudian memantau dan memberikan perhatian penuh kepada murid tersebut. Investigasi trilema. Opsi loh Pak Arun, opsi trilema berarti kan ya memang pilihan keputusan yang lainnya. Lebih ke sebenarnya jika maka juga sebenarnya. Jika saya seperti ini di posisinya dia, bagaimana saya mungkin gitu. Yang tak terduga. Ini ada contoh ya. Nih. Sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara apa? Kemudian membuat keputusan. Contoh trilema seperti itu. Berarti trilema itu sebelum memutuskan atau mengambil keputusan harus mencari ya. Sebabnya gitu loh. Apa maksudnya? Opsi trilema.
Ia ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara memberikan kesempatan murid untuk menyusul semua ketertinggalan nilai dan bisa mengerjakan ini contohnya sesuai kebijakan dari sekolah. Dilema itu keputusan tampaknya. Iya, keputusan. Keputusan diambil tapi memberi kesempatan kepada murid itu untuk untuk tidak mengulang lagi hal seperti itu, untuk berbuat kesesuaian. Kita sampai 9:15 ya, Kak. Misalnya belum berinstruksi. Belum, masih lama kok, 15 menit masih lama. Pripun niki? Dilemanya. Kita ada trilema apa tidak gitu toh ini mungkin. Terus kita jawab Mesti ada. Mesti ada trilema kan anu toh, Mbak. Dari 9 langkah toh, Bu. iya. Ya, trilema itu pasti ada. Trilema itu anu toh. Ya, jawaban dari keputusan sebenarnya. Beberapa opsi keputusan gitu loh maksudnya. Apa langsung gini, adapun keputusan yang diambil yaitu berdasarkan kesepakatan bersama apa gitu. Ngoten apa pripun? Boleh, boleh. Gimana Ada memberi kesempatan ngoten ya? Bukan kesepakatan berdasar rasa kasih sayang dan pemberian kesempatan yang kedua. Nah, mungkin gitu. Berdasarkan setelah menimbang ngoten niku maksudnya Pak Arun? Sesuai Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, ngoten toh maksudnya. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Ngoten maksudnya setelah melihat anak itu seperti itu, maka kita mengambil keputusan. Menimbang, mengingat. Bahasa lain, jangan bahasa resmi, itu bahasa surat yang dipakai. Menimbang satu. Berdasarkan uraian dari beberapa fakta di lapangan, Boten sah, lapangannya juga usah dikasih. Beberapa fakta yang ngoten Beberapa fakta. Ya. Memberi kesempatan kepada siapa tadi namanya, Budi? Dani. Memberi kesempatan kepada Dani ngoten ini. Untuk apa tadi? Memperbaiki untuk tetap bersekolah. Gitu. Pada berarti ini. Dan selalu hadir di sekolah pada setiap hari efektif. Di sekolah setiap hari pada efektif. Padanya ini sebelum setiap itu loh, Pak. Oh ya, pada pekan efektif boleh. Hadir di sekolah setiap hari pada pekan efektif.
Setelah trilema apa ini? Buat keputusan. Trilema itu beberapa keputusan kan berarti. Ini kan langkahnya investigasi opsi trilema yang nomor 7, nomor 8-nya buat keputusan. Gitu urutannya. Iya. Opsi trilema itu berarti kan opsi. Kalau opsi itu kan Opsi, pilihan. masih pilihan. Terus kita pilih yang mana? Ngoten nanti untuk buat keputusannya, ngoten. Mm-mm. Berarti yang ini masuk di keputusan. Mm-mm. Berarti buat satu lagi. Untuk trilemanya belum dapat ini berarti. Trilemanya buat 2 saja. Oh, satu lagi. Kuatkan keputusan. Kuatkan keputusan. Berdasarkan suara terbanyak dari rapat umum, guru dapat Rapat umum guru. menyimpulkan bahwa Koma loh Pak Arun, bukan titik. koma nih ukuran. Koma atau itu? Ya. Mau ngantuk, Pak. Mau ngantuk. Arun, Hmm. lah misalnya berdasarkan hasil kata apa pun, jangan suara terbanyak. Iya, apa-apa. Berdasarkan hasil rapat Nah. umum guru. Bahasanya kayak enek guru sing ora tak seneng ngono. Hasil langsung ke rapat umum guru. Suara Hasil terbanyak. Karena terpecah dari 2 sebenarnya. Terus nggih, secara kejadian memang seperti itu, tapi kan hasil harus mufakat itu kan harus Mufakat. Diambil mufakat maksudnya Pak Didik begitu. kalau hasil mufakatnya akhirnya ikut KS karena KS menguraikan beberapa hal akhirnya nanti dan Ya. menggiring opini. Ya nggak apa-apa lah gitu aja. Iya. Sama saja sebenarnya. Sampun ngoten. Wes Iya. ini. Terus yang satu dibawa ke buat keputusan. Nggih. Kuatkan keputusan. Niki bahas nomor pinten Pak Arun? Nomor sebelum terakhir. Eh. Piye iki sidane? Bahas sing piro iki? Wes fix yang keputusan kuatkan keputusan?
Betul, nggih. Nah, berarti yang terakhir, Pak. Keputusan dan refleksi. Lihat keputusan. Lihat lagi keputusan. Iya, nah maksudnya nih kok lihat lagi keputusan. Banyak teman keputusan 3 kali gitu. Misalkan ini, prinsip yang digunakan tadi adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ini bedanya dengan kuatkan keputusan itu bedanya apa sama lihat keputusan gitu? Oh, ini tak tambahi satu kata lagi biar tidak bingung ya. Ini, lihat lagi keputusan, tambah satu lagi kata kalau gitu. Dan refleksi. Iya kelihatan. Dan refleksikan, iya. Nah, kalau refleksi itu kan lebih dasar keputusan itu, nah, gitu. Tersebut telah menjadi win-win solution. Nah, jadi nanti juga ditambahi keputusan dalam opsi itu, anak juga diberikan opsi lain untuk tidak bekerja memanjat tapi bekerja itu tadi loh. Kurang lebih gitu. Nah, masuk ya. Ada solusinya berarti. Sik lur tak ndrojore boyok. Soalnya bar kecetit kula niki. Mulai panjenengan iki teng napa lho kok kecetit barang. Menek cengkeh. Kalau SMA itu jam berapa pulangnya Pak Arun? Jam 3, Pak, atau kadang jam 3, kadang jam 3:04. Lek Bapak Ibu guru nih, dan Ya, jam 3, jam setengah 4. Kalau Jumat itu ada yang setengah 4, karena kalau Jumat persensinya setengah 4. jam kerjanya guru SMA berapa Pak per minggu? 36. 36 jam. Dan lanjutnya Pak Arun niku kata-katanya awalnya itu, terus tambahi wau, cengkeh-cengkeh wau gitu. Aku sik loro banget. Oh. Tak tek awalannya saja ini monggo Pak Didik. Terus Yeah. ngopo. Nah, ini keputusannya niku niki refleksi. Refleksi. Dalam Karena kepedulian terhadap bersama. coba cek Bu saya WA apa Pak Arun. Saya belum cek. Di mana? Apa ada pemanggilan ke ruang utama dari berbagai aspek. Cek WA grup Pak Didik. Oh iya. Berbagai aspek dan sudut pandang sehingga Pasti putusan. tangkap nih ya, saya tenang. Oh, nggih. Saya belum.
Kon refleksine ngoten nih, tinggal itu keputusannya. dan pertimbangan dari karena saya Niki maksudnya peka pripun nggih Bu Eni? Nah, apa ya peka itu maksudnya peduli, Oh gitu ya. lebih peka dan bersimpati. Apa bersimpati ya pekane dijali. Karena kepedulian terhadap sesama akan membuat seseorang menjadi lebih apa ya bahasa lainnya? Kalau kita peduli terhadap sesama, maka seseorang itu akan sikapnya baik ke kita itu apa? Peka itu diganti apa? Empati. Lebih empati. Ini sudah ada bersimpati apa diganti bahasanya lebih empati ngoten. Menjadi lebih Empati itu merasakan yang sama, simpati itu melihat. Gimana sih artinya ya? jenengan perbaiki ini bahasanya Pak Arun tadi kan mau ditambahkan yang apa tadi? Pilihan tadi loh. Semua api. Yang penting kita sudah paham kata peka ini tujuan kemana. Jadi kalau sudah gini ditambahi lagi. Sebagai seorang apa ini tadi? Kita ini perannya sebagai apa di sini? KS guru? KS. KS? Iya lah pertanyaannya, tapi boleh jadi guru. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun murid untuk menentukan impian dan cita-cita. Sok enggak ya? Sebagai misal pun apa diperbaiki lagi, pun tambahin apa? Kayak lor. Berarti ini tadi kalau KS ini apa ya? Apa diganti sebagai seorang pendidik ngono ya? Iya, awalnya toh. Iya. Ya wes. Yang awal KS-nya diganti pendidik. Ya KS dan pendidik ngono ae ben penak. Sebagai KS dan pendidik. Ayo ke main room. Jika sebagai KS dan pendidik. Dan pendidik. Niki mengke sing di WA-ne linknya ini atau cuma kasusnya saja? Pak Arun ya nanti, nggak tahu. Yang mengirimkan ke Busalha. Nggih. He. Apa sudah ada panggilan main room?
Ketibake sik kono sik nek rapat paripurna isian Jabang. Isinan aku. Jam 21.10. Seharusnya sampun tapi kalau dereng cekap kersane no. Mungkin kan pun matur piyambak Gusa. Benake macak-macak ngono ning kono. Pundi lho sing masak. Macak Main kalau masak drum. nggih jenengan klentu lek ngereng nih. Oh, boleh kuwi ning main room maksudnya. Lagi Kelompoke tak? Kang Mas Yudi Handoyo ingkang mengkugati. Kula mboten gatekne kelompok lainnya. Butuh minta tulis kelompokku dhewe. Pak Yudi wae kali sinten mawon. STNJ. Yang 4 wae kelompok berapa? Kelompok sinten? Ya Pak Yudi STNJ barang ning kono Mas aku. Oh alah, ya. STNJ sapa ro? Enggak tahu. Siti Nurjana. Kelompok 4D wau kan kelompok terakhir niku Pak Didi. Terus Bu Kok 4 toh Pak? Kelompoknya bukannya 3. Lah nggih, 4 orang tapi yang ketiga 4 orang. Pak Didi, Bu Husnul, Bu Murti. Karo Bu Didi Nur Rohim iku bingung lek cek piye engko ngono. Kira Bu Purti niki kok teko lagi piye ya piye ngono sibuk kadang. Mau lho. Ku hitung jumlah 1, 2, 3. Maka ya Allah, ya Allah, ya Lah Allah. kali bapake lho ning ngomong. Kan nekat tenan jan. Mama butuh. Lah saged ki ngoten niku kalih bapake nggih ngoten niku. Mbak Eni ki langsung anu piyambak mawon kok. Lah mendel ae menyimak. Ben nguripi graji lho Pak. Dipadoni malan ditukani Pak Nuri nguripi graji ya. Loh, kok wis yo ayu. Niki Pak Didik yo ayu-ayu iki lah. Napa sampun? Wenang mawon ku tak tuh. Usaha kesane anu nggih. Wong Pak Yudi dereng cekap ngoten kok. Parun Dalam. kula ki teng pundi-pundi pokoke idem kok wadon. Oke, siap pokoknya. Sekeco ngoten. Ayo balik main room wis oke ning main room. Monggo. Akhiri